Tuduhan penistaan agama oleh Ahok juga dikuatkan oleh sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia atas status tersangka Ahok hari ini. Apa tanggapan MUI? Saat ini sudah ada Wakil Sekjen MUI Najamuddin Ramli. Selamat siang Pak Najam, apa tanggapan MUI Pak atas status tersangka terhadap Ahok sebagai hasil dari gelar perkara oleh Polri hari ini? Ya, selamat siang Mas Punca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa CNN Indonesia. Pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan umat Islam bisa menjadi kenyataan hari ini. Yang kedua adalah kami mengapresiasi apa yang dinyatakan oleh Presiden, Wakil Presiden bisa terbukti hari ini. Dan kami juga memberi apresiasi kepada kepemimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Tito Karnavian, yang sudah mewujudkan dan mengadopsi harapan umat Islam. Dan atas profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bareskrim Komjen Aridono, pada hari ini hasil gelar perkara sudah dinyatakan bahwa Saudara Basuki Cahayapurnama menjadi tersangka penista agama pada hari ini. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia justru memberikan arahan bahwa apa yang sudah ditempuh pada hari ini merupakan hal yang sudah bagus, dan kita akan ikuti proses hukumnya. Dan apapun pro kontra yang terjadi, kita tunggu proses peradilan yang akan memprosesnya. Jadi jangan lagi bangsa ini menjadi gaduh, kita bekerja kembali menjadi stabil, menjadi aman dan damai, karena proses hukum, prosesnya masih berlanjut ke proses pengadilan. Jadi hasil gelar perkara ini di follow up dengan penyidik, kemudian penyidikan ini diarahkan kepada jaksa penuntut umum, lalu perkaranya digelar di Pengadilan Negeri, dan disitulah kita tunggu. Dan mungkin juga Saudara Basuki Cahayapurnama menggunakan hak hukumnya yang diberikan peluang oleh konstitusi negara kita. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam untuk tetap tenang, untuk tetap menjaga dan waspada, mengawal proses hukum yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan sekali lagi, Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada kerja-kerja kepolisian yang profesional, yang betul-betul sesuai dengan janji Bapak Jenderal Tito Karnavian, sesuai dengan harapan umat yang melakukan demonstrasi 4 November 2016 yang lalu. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia betul-betul memberikan harapan bahwa mari kita kawal, jangan ribut lagi, jangan gaduh lagi, jangan macam-macam lagi. Kita akan tunggu apapun keputusannya di pengadilan, ya kita serahkan kepada hakim yang memutuskan. Baik Pak Najamuddin di studio. Begitu, sudah, Mas ya Pak Najamuddin di studio sudah hadir pakar hukum Pak dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Tadi juga Pak Najamuddin menyinggung langkah hukum apa yang bisa diambil Ahok selanjutnya sebagai hak-hak warga negara Indonesia. Ya. Menurut Pak Jamin, apa langkah yang bisa diambil Ahok? Langkah hukum apa selanjutnya? Ya tentu Pak Ahok bisa melakukan pertama penetapan tersangka. Kalau merasa tidak cukup alat bukti, dia bisa mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka. Dari proses pra-peradilan ini nantinya, kalau putusan pra-peradilan mengatakan penetapan tersangka tidak sah, maka dia kembali lagi ke keadaan semula. Tetapi kalau tidak mengambil upaya hukum pra-peradilan, tentu tinggal akan menunggu bagaimana proses yang akan dilakukan dalam tingkat penyidikan. Nah, kalau konteks tingkat penyidikan, nanti kalau berkas perkara sudah lengkap dan akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan, nanti tinggal melakukan pembelaan di tingkat pengadilan. Jadi pengadilan untuk ini ada dua, bisa jadi pengadilan dalam arti pra-peradilan dan juga pengadilan dalam arti pokok perkara yang diperiksanya di pengadilan. Jadi itu yang bisa dilakukan upaya hukum dari tim pengacaranya tadi atau tim kuasa hukum yang nanti akan diberikan. Saya kira karena ini sifatnya material, tentunya harus ada upaya untuk menjelaskan ya. Jadi ada kooperatif dari Pak Ahoknya, dari pelapor juga kooperatif untuk sama-sama membuktikan bahwasanya apakah perbuatan ini ada unsur pidananya atau tidak ada unsur pidananya. Mungkin itu yang perlu yang dilakukan untuk menjelaskan ke publik semuanya secara terbuka. Oke baik, saya kembali lagi ke Pak Najamuddin. Pak Najamuddin, tadi berkali-kali Anda mengatakan bahwa oke kita kawal ini sampai nanti ada putusan pengadilan. Kawal dalam bentuk apa Pak Najamuddin? Apakah akan ada perwakilan setiap harinya gitu pada saat persidangan, wakil dari MUI hadir dalam persidangan Ahok?
Ya saya kira dengan kecanggihan multimedia sekarang ini tidak perlu mengawal sampai kita hadir langsung. Saya kira dengan bantuan televisi Anda, CNN Indonesia, saya kira itu menjadi bantuan bagi rakyat dan umat yang ada di negeri ini. Saya kira juga menempuh jalur hukum itu saya kira apakah terbuka proses pra-peradilan yang dikehendaki atau memang dibuka dalam KUHP atau undang-undang lainnya, saya kira silakan saja. Dengan demikian nanti pokok pikiran, hasil penyidikan, pokok hukum materialnya itu, ya kita akan tunggu di proses peradilan di pengadilan negeri nanti. Dengan demikian ya, apapun keputusan yang terjadi di sana, nah umat Islam kami mengharapkan, menghimbau, tetap tenang, tetap mengindahkan hukum-hukum Republik Indonesia, tetap berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga negeri ini membangun kembali dengan damai dan jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Demikian Mas Punca. Oke Pak Najamuddin, kalau dari MUI sendiri, apakah MUI merasa apa yang dilakukan oleh Ahok ini sebagai bentuk penistaan agama? Karena kalau dari keterangan kepolisian tadi bahwa saksi-saksi ahli tidak secara bulat gitu mengatakan bahwa ini adalah sebuah penistaan agama. Kalau dari MUI sendiri Pak, di mana jika memang ini merupakan penistaan agama, saya kira apakah jelas sikap Majelis Ulama Indonesia dalam pernyataan sikapnya 30 Oktober 2016 yang lalu, kalau tidak keliru ya, itu adalah faham keagamaan, legal standing, faham keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang lebih tinggi statusnya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena hasilnya diputuskan dalam rapat pimpinan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Ya, saya kira sudah tidak ada keraguan bahwa apa yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia sudah itu pendapatnya. Jadi bahwa memang betul saudara Ahok melakukan penistaan agama. Jadi jangan lagi dibelok-belokkan lagi. Jadi dalam substansi Al-Maidah 51 itu menurut faham dan setelah dinonton videonya baik dalam durasi panjang maupun dalam durasi pendek itu dibolak-balik menggunakan kata pakai atau tidak pakai, tetap saja konotasinya adalah menistakan agama. Oke. Apa kaitannya membawa bibit ikan di Kepulauan Seribu tiba-tiba nohok ke Al-Maidah ayat 51 kalau tidak ada mensreanya di situ, ada niat yang sudah ada pada saudara Ahok itu. Oke baik, bagaimana dari Pak Jamin? Begitu Mas Punca. Ya Pak Jamin, Anda melihatnya ini seperti apa kalau dilihat dari mata hukum? Seperti Anda ya singgung selama kita berdialog ini memang tetap aja harus menunggu dulu hasil pengadilan gitu. Tapi kalau dari mata hukum, dari pernyataan ini apakah sudah bisa ditetapkan gitu? Ya kita mungkin para ahli sudah menyampaikan pendapat, dari MUI juga tadi sudah disampaikan bahwasanya ada unsur. Tetapi kita kan bukan lembaga yang memang benar-benar memiliki kredibilitas di dalam hukum ya, untuk menentukan orang terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Karena nanti proses itu akan ditentukan secara hukum oleh pengadilan sendiri. Tetapi memang pandangan-pandangan sehubungan dengan hal ini yang disampaikan para ahli dan lain segala macam, itu banyak pandangan yang berbeda-beda ya. Jadi perbedaan ini saya kira didasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada apa yang dialami atau dipelajari mereka, ya tentu sudah menyampaikan pendapat. Tapi sekali lagi kita harus menghormati. Kalau kita menghormati hukum, berarti harus kita hormati putusan pengadilan. Apapun nanti putusan pengadilan yang menyatakan bahwasannya ada unsur terpenuhi tadi yang disebutkan mens rea tadi, ada unsur kesalahannya, ya itu juga yang menjadi dasar kita untuk menghormatinya. Dari kita sebagai ahli hukum pidana tentunya sudah banyak yang mengatakan sulit memang untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan. Karena kesengajaan itu adalah sikap batin. Sikap batin manusia itu yang bisa tahu adalah dia dan Tuhannya saja begitu. Tetapi juga ada indikator. Karena dalam hukum itu ada kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan dengan apa? Dengan maksud dan tujuan. Nah, itu ada teori-teori yang menyatakan itu. Dengan teori-teori itu para ahli beda pendapat. Jadi saya juga nggak akan bisa katakan apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nanti biarlah pengadilan saja yang akan menentukan apakah memang kesengajaan itu ada dalam kalimat yang dilontarkan oleh Pak Ahok tadi. Oke Pak Najamuddin, kalau menurut Anda apakah ada unsur kesengajaan di sini? Saya kira itu pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Ya apa hubungannya pergi
menyampaikan membawa bibit ikan, kerapu, kemudian ada program pemerintah, tiba-tiba nyangkut ke Al-Maidah 51. Ya. Itu tidak ada, bukan tupoksi gubernur itu. Tupoksi gubernur itu adalah kesejahteraan rakyat, menjelaskan program-programnya untuk rakyat. Kenapa nyenggol-nyenggol agama itu? Dan dia bukan agama Islam. Ya kan? Dan itu tidak boleh. Dalam hukum pidana yang bisa menjelaskan tentang Islam adalah yang beragama Islam. Bukan yang tidak beragama Islam. Demikian pula orang Islam tidak boleh menjelaskan Injil karena dia adalah orang Islam. Apa kaitannya? Dari situ saja sudah terlihat ada niat di balik itu. Untuk meyakinkan kepada orang yang hadir supaya jangan yakin dengan Al-Maidah, jangan yakin dengan penyampainya karena mereka pembohong semua. Apakah Al-Maidahnya menjadi alat pembohong atau orang yang menyampaikannya? Saya kira sudah terlalu banyak ahli bahasa yang menjelaskan tentang itu, Mas Punca. Oke, baik. Terima kasih Najamuddin Ramli, Wasekjen MUI sudah bergabung dengan Breaking News CNN Indonesia.